Menjelang hari Valentine, Jandi mulai membuat coklat yang akan diberikan pada Junpyo. Meski sedikit gengsi, gadis itu mulai membuat motif coklat yang menyerupai wajah dan rambut Junpyo. Saat bertemu Junpyo di kantor Shinhwa, ia memberikan coklat itu, dan langsung diterima oleh Junpyo. Junpyo yang sangat senang, sampai tidak membolehkan Jandi untuk memakannya. Saat mengikuti lomba menggendong pasangan, mereka dikagetkan oleh kehadiran ibu Junpyo. Nyonya Kang yang tidak suka dengan Jandi, langsung menyuruh Junpyo untuk menjauhinya. Saat Nyonya Kang bertamu ke rumah Jandi, ia menjelaskan bahwa mereka harus mengakhiri hubungannya dengan Junpyo, dan akan memberinya uang jika mau. Tidak terima anaknya dilecehkan, Ibu Jandi langsung mengusir Nyonya Kang. Nyonya Kang yang tidak terima, langsung membuat perhitungan dengan keluarga Gem Jandi. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Silahkan tonton langsung alur cerita drama Korea Boy Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. Saat melakukan sesi pemotretan di pekerjaan barunya, Jandi mulai curiga melihat kostum yang tidak biasa. Ketakutan Jandi terbukti ketika sang fotografer mulai memaksanya. Untung muncul seorang pemuda yang menyelamatkannya, lalu mengantar Jandi pulang. 정식으로 인사드리겠습니다. Di sekolah, Jandi kembali bertemu dengan pria yang menyelamatkannya. Ternyata ia adalah siswa kelas 1 bernama Lee Jae-ha. Dengan terang-terangan, Jae-ha mengaku kagum dengan sosok Jandi yang berani berhadapan langsung dengan F4. Untuk menutupi profesinya sebagai model serabutan, Jae-ha sengaja berdandan seperti orang culun saat di sekolah. 워낙 오래 해서 그래. 걱정 말고 가. Saat diberi tawaran pekerjaan sebagai model pendamping oleh Jae-ha, Jandi langsung menerima tawaran itu, begitu mendengar bayaran yang diberikan cukup tinggi. Mendengar keluh kesah Junpyo soal Jandi yang jarang muncul, Ji-hoo tanpa sengaja bertemu dengan gadis itu saat bersama Jae-ha. Jandi kelabakan untuk memberi alasan, namun secara tersirat Ji-hoo meminta gadis itu untuk tidak mengulangi perbuatannya. 내가 비싸게 굴어서 그쪽이 안 달라게 하는 노선. 가능성 있다고 생각하는 사람. Usaha Jandi untuk menutupi profesi barunya, akhirnya terbongkar. Junpyo yang tahu langsung marah besar, saat mendapati sang kekasih difoto bersama model yang ternyata adalah siswa Shinhwa. Saat berusaha menjelaskan kebohongannya, Jandi dikejutkan oleh Junpyo yang tiba-tiba memukul Jae-ha setelah ditertawakan sang junior. 너 지금 웃었니? 질도 되지 않나? Akibatnya Jandi dan Junpyo kembali bertengkar, dan dalam keadaan histeris, Jandi menyebut ingin kembali ke masa saat dirinya belum mengenal Junpyo dan F4. 저 새끼가 너한테 뭐라고? 또 보고 구조. Untuk kedua kalinya, Jandi kembali mendapat stiker merah dari F4, yang membuatnya jadi sasaran di sekolah. Namun kali ini ia tidak sendirian. Jae-ha menyebut siap menjaga gadis itu. Hubungan Jandi dan Jae-ha yang semakin akrab membuat Ji-hoo khawatir. Ia mengajak Jandi untuk bicara empat mata. Kepada gadis itu, Ji-hoo menyebut tidak percaya kalau Junpyo sejahat yang diceritakan Jae-ha. 그 녀석을 믿거나 그 녀석이라서 보낸 거야. Saat masuk ke kelas, Jandi sempat tidak sadar kalau terjadi kebocoran gas. Begitu kabut tebal mulai terlihat, Jandi dengan panik terus menggedor-gedor jendela kaca sebelum akhirnya ambruk tidak sadarkan diri. Beruntung Jae-ha melihat kejadian itu, ia langsung memecahkan kaca dan menyelamatkan Jandi.
Bukannya dibawa ke rumah sakit, JH malah membopong Jandi ke rumahnya. Saat berusaha mencium Jandi, mendadak teleponnya berbunyi. Dengan suara pelan, JH meyakinkan Nyonya Kang kalau Jandi sudah bisa diatasi, dan mengingatkan wanita itu untuk menyiapkan bayarannya. 금전? 이번엔 진짜 깨지는 거. 대체 그놈이랑 무슨 관계? Hilangnya Jandi membuat Gaul panik. Ia mendatangi markas F4 dan meminta mereka untuk membantu menemukannya. Ji-Hoo memerintahkan seorang siswa untuk menghubungi Junpyo, yang sedang menyepi setelah bertengkar dengan Jandi. Sementara, Woo Bin dan Yi Jung memacu mobilnya untuk mencari di mana Jandi berada. Saat tersadar, Jandi kaget mendapati dirinya telah pingsan selama 2 hari di rumah JH. 집엔 연락드렸어요. 걱정하시. F4라고 말씀드렸더니 Saat hendak pulang, mendadak JH menghalangi sambil meminta gadis itu menjauhi Junpyo. Melihat gelagat yang tidak beres, Jandi mulai ketakutan. Ketika JH berusaha mencium Jandi, ia langsung menampar pria itu sambil berkata tetap percaya pada Junpyo. Saat hendak keluar, Jandi kembali tidak sadarkan diri, setelah JH membekapnya dengan kain. 부분들께서 걱정을 많이 하셨습니다. 대체 연락도 않고. Begitu sampai di rumah, Junpyo mulai merasa resah. Setelah mendengar kabar kalau Jandi menghilang, ketakutannya terbukti. Setelah menerima amplop berisi foto dan rambut gadis itu. Dengan berpura-pura ingin tidur di kamar, Junpyo akhirnya langsung bergegas pergi. Tak lama, rekan-rekan F4 tiba di rumah Junpyo. Saat ingin memberi kabar tentang kondisi Jandi, ternyata Junpyo sudah tidak ada lagi di kamar. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, supaya kami semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.